Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil presentasi kami tentang pembelahan sel. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Lady Dwi Agustina, yang kedua Nanda Safira, yang ketiga saya sendiri Puja Maulani Putri, dan yang keempat Sofia Yanti. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses perbanyakan sel membagi sel menjadi dua. Pembelahan sel terjadi dalam dua cara. Yang pertama secara amitotik dan yang kedua secara mitotik. Pembelahan sel secara amitotik adalah pembelahan sel secara langsung tanpa tahapan. Contoh pembelahan biner bakteri. Yang kedua, pembelahan sel secara mitotik adalah pembelahan sel secara tidak langsung dan tanpa melalui tahapan. Contohnya, pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan sel secara mitotik terbagi menjadi dua cara, yaitu mitosis dan meiosis. Perbedaan mitosis dan meiosis adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis sel. Jenis sel mitosis, sel tubuh atau somatik, meiosis, sel kelamin atau gamet. Pembelahan mitosis 1 kali, meiosis 2 kali. Jumlah sel anakan, mitosis 2 sel anakan, meiosis 4 sel anakan. Sifat sel anakan, mitosis diploid atau 2N sama dengan induk. Meiosis haploid atau N beda dengan induk. Tujuan mitosis pertumbuhan dan perkembangan, tujuan meiosis gametogenesis. Jenis pembelahan sel. Yang pertama, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik, makhluk hidup. Pada pembelahan ini, dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan kromosom sel induk. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Tahap-tahap pembelahan sel yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Baiklah, ini contoh gambar tahap-tahap pembelahan mitosis. Yang pertama yaitu profase. Pada fase ini, sel induk yang akan membelah memperlihatkan gejala terbentuknya dua sentriol dari sentrosom. Yang satu tetap berada di tempatnya, sedangkan yang satu bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Yang kedua yaitu metafase. Periode selama kromosom di ekuarial disebut metafase. Membran inti sudah menghilang, kromosom berada di bidang ekuator. Dengan sentrosomnya seolah kromosom berpegang pada benang gelendong. Yang ketiga yaitu telofase. Pada tahap telofase, kromatid mengumpul pada kutub yang berlawanan. Benang gelendong menghilang, kromatid memanjang kembali membentuk benang-benang kromatin. Membran inti dan nukleusnya terbentuk kembali. Yang terakhir yaitu anafase. Selama anafase, kromatid bergerak menuju ke arah kutub-kutub yang berlawanan. Kinekotor yang masih melekat pada benang spindel yang berfungsi menunjukkan jalan, sedangkan lengan kromosom mengikuti yang di belakang. Selanjutnya yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Fase pembelahan meiosis 1 adalah profase 1, metafase 2, anafase 3, dan telofase 4. Ini adalah contoh gambar pembelahan sel secara meiosis. Selanjutnya itu fungsi pembelahan sel. Fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup uniseluler atau bersatunggal adalah sebagai cara untuk berkembang biak. Contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan membelah diri, misalnya protozoa, amoeba, dan lain-lain. Yang kedua yaitu fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup multiseluler atau makhluk hidup
bersel banyak adalah sebagai cara memperbanyak tubuh sehingga makhluk hidup yang bersangkutan dapat tumbuh dan berkembang.